orang yang belum mendapatkan jodoh itu ya, sebenarnya dia punya masalah satu, apa? Dia tidak bisa mencintai dirinya apa adanya. Ya, karena ketika dia tidak bisa mencintai dirinya apa adanya, maka dia kurang cinta. Ketika dia kurang cinta, maka apa? Maka dia akan mencari-cari cinta di orang lain, di luar, di realita eksternal dari dirinya yang sejati, gitu kan. Tapi biasanya kalau orang-orang yang saling membutuhkan cinta dan dia tangki cintanya kosong, apa? Sama-sama Pola jadi pengemis cinta gitu ya. pola pola rumah tangganya adalah transaksional. Ada salah satu pola yang aku ajarkan dari 8 itu adalah pola eh, menciptakan rasa layak. Itu adalah yang dilakukan di situ. Ketika dia melakukan pola itu, ya dia akan bertemu dengan rasa tidak layaknya. Ya, rasa tidak layaknya ketika bertemu, ya, maka dia bisa menyadari rasa tidak layaknya. Oh, ternyata ini toh penyebabku merasa tidak layak untuk menemui jodoh. Gitu ya. Dia bisa menerima rasa tidak layaknya, beres, maka rasa layak akan muncul dengan sendirinya. Halo Mas Fahmi, Halo, Mas Hendra. akhirnya ketemu ya. Iya, terima kasih ya udah diundang di Ngaji Rosok. Oke, thank you juga Mas Fahmi sudah meluangkan waktu. Jadi aku tuh bikin banyak konten. Di beberapa konten tuh narasumber tuh biasanya membagikan tips-tips gitu ya. Iya. Advice gimana supaya kemudian teman-teman tuh yang masih jombloan, jomblowati tadi Hmm. itu bisa segera menemukan pasangannya. Iya. Nah, dari sekian banyaknya narasumber itu aku nggak tahu mana yang paling cocok, paling pas, relevan, Iya. relate dengan gaya hidup mereka gitu. Nah, Oke. termasuk pada momentum saat ini karena Mas Fahmi ini juga founder dari komunitas menemui jodoh gitu. Iya. Nah, aku pengen sedikit eh bertanya gitu terkait dengan fenomena di masyarakat tuh kayak gini Mas. Kadang ya ada orang tuh habis cerai gitu Iya. karena nggak cocok sama suami, sama istrinya, sama pasangannya. Setelah perceraian itu nggak lama, nggak sampai 5 bulan, kadang udah dapat istri baru, dapat pasangan baru, dapat suami baru gitu. Iya. Sementara yang jomblo gitu ya, susahnya minta ampun yang belum pernah punya pengalaman Iya. menikah Iya. gitu. Nah, berangkat dari sini kemudian aku pengen coba Mas Fahmi bisa mengelaborasi gitu supaya sedikit banyak bisa memberikan harapan lagi gitu bagi teman-teman yang susah menemukan pendamping hidup. Monggo Mas Fahmi. Iya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Jadi aku cerita sedikit ya tentang Iya. menemui jodoh ini ya. Sebenarnya menemui jodoh ini adalah part dari movementku yang aku buat sebelumnya. Namanya Malang Holistic Wellness. Mm-mm. Jadi Malang Holistic Wellness itu aku buat sama istriku Astri itu untuk apa ya, menciptakan event-event healing. Jadi event-event healing tapi berbasis kesadaran. Jadi biasanya kan pada umumnya event-event healing itu kan habis healing seneng gitu kan. Atau eventnya ya yang menenangkan, Mm-mm. relax gitu kan. Tapi karakteristik dari Malang Holistic Wellness adalah bagaimana kita bisa membawa semua peserta atau anggota komunitas. Akhirnya kami membuat satu komunitas namanya Komunitas Malang Holistic Wellness untuk menemui kegelapan batinnya gitu ya. Karena setelah apa ya, mempelajari banyak hal tentang healing, spiritualitas itu ternyata healing kalau sekedar untuk menemukan ketenangan ya tapi tidak memiliki pemaknaan yang tepat terhadap kesadaran, maka setelah selesai event healing apa yang terjadi? Mm. Dia ketemu masalah, Betul. stres lagi, bludek Mm-mm, lagi kan. mm-mm, mm-mm. Nah, itu yang tak bawa di Malang Holistic Wellness. Nah, seiring berjalannya waktu, itu sebenarnya nggak sengaja, karena aku ya memberanikan diri untuk tampil sebagai founder dari Malang Holistic Wellness. Aku kasih edukasi tentang apa itu healing, apa itu kesadaran gitu ya, bagaimana kita memandang hidup. Nggak sengaja salah satu kontenku tuh viral Mm. tentang jodoh. Ya, aku bilang di situ kalau orang yang belum mendapatkan jodoh itu ya, sebenarnya dia punya masalah satu, apa? Dia tidak bisa mencintai dirinya apa adanya.
Ya, karena ketika dia tidak bisa mencintai dirinya apa adanya, maka dia kurang cinta. Ketika dia kurang cinta, maka apa? Maka dia akan mencari-cari cinta di orang lain, di luar, di realita eksternal dari dirinya yang sejati, gitu kan. Dan ketika orang yang mencari-cari cinta atau terjebak di identitas si pencari cinta, gitu ya, dia mencari-cari cinta ke orang lain, maka orang yang ini, orang calon pasangannya ini, ya, sedikit banyak pasti merasakan ketidaknyamanan, ya, karena dia kayak ada apa ya, ada kayak sifat needy, terus kayak Ya, apa ya, melekat gitu-gitu kan nggak nyaman kan buat pasangannya. Sehingga dari situ kontenku viral gitu ya, ternyata banyak yang diskusi dan sebagainya. Akhirnya aku hmm. bikinin lah satu komunitas, namanya komunitas menemui jodoh. Dan ternyata setelah aku research ya dari komunitasku itu yang mungkin baru 1 bulan kali ya, itu udah 300 orang yang join di situ. Terus aku juga buka kelas di situ, ada udah puluhan sampai 50-an orang sudah instan join langsung di situ. Semuanya jomblo. I- Iyalah pasti kan Ya, itu bagaimana Mas komunitas Fahmi menemui bisa jodoh. memverifikasi bahwa itu benar-benar jomblo atau pura-pura jomblo gitu? Itu sih belum belum aku verifikasi. Cuma gini, cuma di sini itu bukan komunitas yang sifatnya seperti biro jodoh. Hmm, hmm, Bukan, oh pokoknya cepet-cepetan nikah dan sebagainya. Bukan. Tapi bagaimana aku bisa membangun kesadaran mereka agar mereka ketika memang nanti ke depannya mereka mau menjalin relasi dengan seseorang itu mereka siap secara mental, batin dan kesadarannya mereka. Seperti itu. Akhirnya aku meresearch ternyata banyak sekali orang yang hidupnya sangat menderita untuk urusan relasi ini. Ya, mereka tidak sadar, terjebak di ketidaksadarannya, terus mereka terjebak di apa ya, identitas si pencari cinta itu, yang mencari-cari cinta di luar dari dirinya. Terus akhirnya semua calon pasangan, ini ada beberapa case yang sudah mereka itu sudah kayak tunangan gitu kan, sudah lamaran batal, batal dan itu terjadi berulang kali. Beberapa orang private ke aku mengatakan hal seperti itu. Ternyata ya mereka benar memang punya luka batin di masa lalu yang belum beres. Ya seperti mungkin inner child dengan orang tuanya gitu kan. Tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya dia mencari-cari kasih sayang di luar gitu ya. Terjebak di apa namanya people pleaser gitu-gitu. Dan itu setelah aku pelajari ya ternyata sakitnya relasi ya itu sepertinya lebih menyakitkan daripada kita kehilangan harta dunia atau uang hmm, gitu. Coba Mas Hendra bayangkan, misalkan Mas Hendra punya uang sekarang berapa, misalkan hmm, hmm. hilang semuanya. Bandingkan sakitnya seperti kalau Mas Hendra kehilangan istri. Iya, iya. Sakit mana? Hmm, Ya hmm. kan? Sakit istri kan. Iya, Nah iya. itu sakitnya betul-betul menyakitkan Mas. Jadi betul-betul kayak eh, semua orang yang private ke aku belum ngomong apa-apa, mereka udah nangis. Itu saking dalamnya rasa sakit. Nah itu yang pengen aku apa namanya? Ya pengen aku jalankan movementnya untuk Hmm. bagaimana mereka itu bangkit kesadarannya. Berarti Seperti itu. eh akar utamanya itu lebih pada ke emosi-emosi yang belum terselesaikan aja. Betul, Atau betul. ada faktor-faktor lain gitu. Artinya variabelnya itu sangat kompleks gitu. Iya, iya, Karena ketika kemudian kita berbicara tentang emosi atau pendaman bagasi emosi yang belum selesai, itu banyak kok mereka itu yang punya pendaman emosi yang belum selesai itu nikah muda itu gampang iya, banyak sekali gitu. iya, iya, Sementara ada faktor-faktor lain, misalnya dia orangnya pemalu, terus iya, kemudian nggak ada komunitas, nggak iya, ada tempat untuk ketemu banyak betul. orang dan lain sebagainya. Bagaimana faktor-faktor itu, Mas? Ya, jadi Mempertimbangannya. gini, aku itu merujuk pada prinsip ya Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan dan mereka menikah supaya apa? Supaya mereka menemukan kedamaian, kan ada suratnya kan, Hmm, kedamaian, kebahagiaan kan, hmm, supaya mereka bisa apa? Bisa menyaksikan kebesaran Allah, gitu kan. Berarti goals dari rumah tangga sebenarnya adalah apa? Kebahagiaan, kedamaian kan sebenarnya. Tapi faktanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga orang yang belum beres dengan batin yang mereka nikah. Tapi coba cek ya rumah tangganya seperti apa. Ketika mereka masih terjebak di ketidaksadaran, misalkan ada konflik sedikit mereka reaktif, berantem. hmm, Berarti itu bukan substansi dari pernikahan menurut aku. hmm, Menurut yang aku pelajari ya maksudnya. hmm, Seperti itu. Memang ada faktor-faktor di mana ada emosi-emosi seperti rasa tidak layak gitu kan, pemalu gitu, nggak punya circle dan lain-lain. Dan itu ya akarnya adalah emosi itu sendiri. Tapi kalau misalkan mau digali lebih jauh, sebenarnya kan urutannya kan identitas kita, ya.
itu mempengaruhi core belief kita, itu kan Mas ya. Core belief mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi pemikiran, pemikiran mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan mempengaruhi realita. Ya. Jadi mereka salah menghuni identitas. Ya, identitas yang aku biasa label itu adalah identitas si pencari cinta itu, yang mencari-cari cinta di luar dari dirinya. Ketika dia mencari-cari cinta, maka sesuatu yang dicari apa? Hilang kan. Gitu, seperti itu. Jadi kalaupun mereka menikah, bertemu dengan jodohnya, kalau kita ngomong tentang hukum tarik menarik ya, tarik menarik itu kan berarti yang sejenis atau orang yang punya pola energi yang sejenis, dia akan menarik yang sejenis juga gitu kan. Kalaupun si pencari cinta ini menikah atau menemukan jodohnya, dia akan menemukan orang yang sama, orang si pencari cinta juga. Kurang lebih gitu kan Mas ya. Artinya saling membutuhkan cinta sebenarnya. Mereka membutuhkan gitu, mereka menikah. Tapi biasanya kalau orang-orang yang saling membutuhkan cinta dan dia tangki cintanya kosong, apa? Sama-sama jadi pengemis cinta gitu ya. Pola rumah tangganya adalah transaksional. Jadi mereka take and give-nya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, suatu saat misalkan ada luputnya, misalkan si suami atau si istri memberikan kebaikan ke pasangannya gitu kan. Kalau dia tidak sadar, artinya dia hanya melakukan kebaikan hanya untuk motif tertentu, untuk mendapatkan apresiasi, untuk mendapatkan apapun itu ya. Maksudnya ada politiknya, ada balas budinya. Maka ada luputnya si pasangan ini tidak memberikan balas budi yang sama, mungkin setimpal. Pasti sering terjadi cekcok kan. Maksudnya, lah aku udah baik ke kamu, tapi kamu tidak melakukan kebaikan itu ke aku. Nah, itu adalah pola rumah tangga yang sifatnya transaksional. Dan itu menurutku bukan definisi yang aku pahami sebagai Allah menciptakan ya manusia berpasang-pasangan atau seluruh alam semesta berpasang-pasangan untuk harmonis, untuk supaya mereka menemukan kebahagiaan gitu. Tapi ada juga orang yang belum menemukan jodoh sampai dengan saat ini. Ya itu banyak faktor. Jadi ada faktor emosi, faktor identitas salah yang dihuni seperti itu. Jadi itu yang kepengen aku berikan pemahaman tentang itu supaya mereka bisa memandang hidup ini lebih clear, sehingga mereka tahu ternyata aku ini kurangnya di sini gitu loh. Jadi aku bisa perbaiki di situ. Seperti itu. Tadi kan Mas Fahmi mengatakan bahwa banyak sekali orang yang punya pendaman emosi, tapi mereka mudah sekali mendapatkan jodoh. Artinya mereka menikah sebagai goals gitu kan. Itu kan sebenarnya membantah bahwa kemudian akar utama orang sulit menikah itu adalah pendaman emosi. Karena patah dong dengan realitas yang kita lihat gitu. Lalu kalau misalnya gitu dari resolusi pandang yang lebih luas gitu, Mas Fahmi bisa nggak mendeskripsikan secara detail gitu bagaimana kemudian orang ini kok bisa sulit mendapatkan pasangan? Apakah kemudian juga ada faktor-faktor yang lain? Misal kalau di kita orang kampung itu biasanya ada sebuah kepercayaan, ada sebuah belief bahwa kalau kamu punya adik dan adikmu nikah terlebih dahulu, ngelangkai kamu, itu juga bisa kemudian menghambat kamu dan lain sebagainya gitu. Artinya aku pengen kacamata yang lebih luas gitu, supaya kemudian tidak melulu pada faktor emosi gitu itu gimana Mas? Sebenarnya kalau mau ngomong lebih detail lagi itu sebenarnya ada faktor namanya emotional gap. Ya, ada gap antara keinginan di kepala atau kriteria sosok ideal di kepala sama kualitas dari batinnya atau kualitas dari pola energi yang looping di batinnya. Jadi misalkan gini, ini banyak case terjadi ya. Orang misalkan cewek itu pengen menikah karena dia pengen keluar dari rasa kekurangan, karena dia pengen dinafkahi gitu ya. Dia tidak memiliki jiwa keberlimpahan ya, dan dia punya sosok ideal di kepala. Dia pengen dapat misalkan calon suami atau suami yang kaya gitu ya. Ini kan ada gap nih antara sosok ideal yang dia inginkan adalah orang yang kaya gitu ya, atau yang berlimpah, yang bisa menafkahi dia, dengan kondisi batinnya. Artinya konsep ideal jodoh yang dia gambarkan terlalu tinggi gitu. Betul, tidak sesuai, tidak selaras dengan pola energi yang looping di batinnya. Mas Hendra mungkin pernah ngamatin lah, kayak misalkan kita SMA gitu ya, ada orang-orang yang geng-gengan kan. Pasti geng-gengan itu kan
orangnya kan tipikalnya kan mirip-mirip kan ya. Betul. Ada yang kutu buku Iya, iya, gabung iya, dengan iya. kutu buku kan, berarti mereka punya apa, pola energi yang sama. Yang Kira shopping, karakteristiknya kumpul sama mirip-mirip, yang yang shopping shopping sama gitu shopping, ya. yang nakal sama yang Iya, nakal. Tapi kena apa anunya, apa kesimpulannya apa? Mereka sama-sama nyaman, sefrekuensi. sefrekuensi. Artinya meskipun yang nakal ketemu yang nakal, mereka enjoy Betul. gitu. Tapi kalau misalkan si kutu buku ya gabung sama geng yang nakal, gak nyaman kan. Nah, Mm-mm. itulah yang terjadi. Dia ada gap antara dia pengennya yang seperti ini, tapi Mm. vibrasi yang dia apa namanya, yang ada di pola energi di batinnya itu nggak sama seperti jodohnya. Sehingga apa, misalkan anggapnya misalkan ternyata dia ketemu nih ya sama sama calon pasangannya yang kayaknya bisa memberikan apa namanya, keberlimpahan atau nafkah yang cukup buat dirinya yang merasa kekurangan ini. Tapi ketika awal-awal menjalin hubungan mungkin oke lah, masih 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 pakai topeng orang baik gitu ya. Iya, Tapi lama-lama ya, yang aku amati di komunitas itu pasti lama-lama salah satu minggat tuh karena nggak nyaman. Sama seperti kayak ya geng-geng anak-anak nakal, anak-anak basket misalkan ketemu sama iya. anak-anak kutu buku, nggak nyambung pasti. Lama-lama buyar. Meskipun awalnya ya ketemunya karena aduh pengen nikah atau awalnya cocok gitu ya. Tapi pada saat awal pasti kan mereka pakai topeng, topeng orang baik. Mungkin yang dilihat juga awal-awal mungkin masih fisiknya gitu kan, atau mungkin hartanya gitu kan. Tapi lama-lama ya pasti nggak selaras, nggak sefrekuensi, pasti mereka batal lagi dan batal lagi. Ya Hmm. itu sebenarnya intinya. Jadi ada gap antara keinginan di kepala, sosok ideal di kepala sama pola energi yang batin, yang looping di batinnya. Nah, kalau ngomong pola energi yang looping di batinnya itu, Mas Hendri kan paham ya masih tentang shadow ya. Shadow adalah eh, pendaman emosi yang terjadi karena kejadian di masa lalu yang ditolak gitu kan. Yang akhirnya dia terpendam menjadi shadow dan menciptakan apa? Pola perilaku. Gitu. Nah, selama shadow ini atau pendaman-pendaman emosi ini tidak disadari, itu secara tidak langsung itu dia akan memancarkan pola apa ya, istilahnya pola vibrasi tertentu Hmm. dengan karakteristik frekuensi tertentu. Ya, jadi misalkan lah, contoh aja misalkan kita Mas Hendra pasti pernah ya nongkrong rame-rame gitu kan. Rame-rame terus tiba-tiba ada orang nih. Mungkin Mas Hendra kenal orangnya, tiba-tiba datang. Seketika suasananya Betul, nggak jadi enak ya. canggung. Ya kan? Padahal Iya, orang ini belum ngomong apa-apa. ngerusak lah ya. Ngerusak suasana. Itu Mm-mm. ada faktor apa? Berarti faktor vibrasi yang Tidak selaras. ya yang nggak enak gitu. Iya, iya, Intinya iya. nggak enak. Tapi ada juga kan ketika kita lagi asik nongkrong nih, ada orang datang, tambah meriah suasananya. Iya, iya. Nah, itu sesuatu hal yang tidak bisa digambarkan secara secara apa ya, secara tersurat ya, tapi itu bisa dirasakan. Jadi itu adalah faktor yang menurutku sangat penting. Mm-mm. Jadi Oke. keselarasan antara batin sama ini kepalanya dia, Ya, sama menarik Mas pemikiran. Fahmi. Soal itu ya, apa tuh namanya? eh Antara sesuatu yang diidealkan terjadi gap gitu, bahwa secara potensi, secara medan energi, secara vibrasinya itu tuh tidak cukup untuk menjadi wadah dari keinginan yang dia Betul. idealkan gitu ya. Nah, eh lebih konkretnya lagi, misalnya aku melihat nih kebanyakan dari mereka yang susah sekali untuk berkenalan gitu karena memang satu pemalu, Ya, udah pemalu, merasa nggak layak karena ya. orang nggak punya wajah pas-pasan dan lain sebagainya, mau ngandalkan dikenalin sama orang tua, temen juga kadang nggak gampang cocok gitu. Nah, Ya, bagaimana sih mengupgrade perasaan malu, perasaan yang nggak layak? ya, Ini nih cara-cara ngupgrade-nya gimana gitu? ya. Jadi itulah yang tak ajarkan di kelas memang. Memang salah satu faktor fundamentalnya juga adalah rasa tidak layak itu. Rasa tidak layak yang menutupi semua spektrum rasa cinta. Sebenarnya rasa cinta itu sudah ada, Mas Hendra. Aku meyakini ada karena apa? Mm-mm. Buktinya ketika kita lahir, pertama kali kita lahir di dunia ini, masih bayi itu kan ya. Mm-mm. Apa yang terjadi? Si bayi ini kan, kalau orang lihat bayi ini kan rasanya pengen gendong, Iya, pengen nyiumin gitu kan, pengen ya sayang banget lah, ada apa ya, nuansa kasih sayang yang kita lihat ketika kita melihat bayi, kita rasakan ketika kita melihat bayi. Nah, seiring beranjak dewasa gitu kan, si anak kecil atau bayi ini beranjak dewasa,
dia mengalami banyak dinamika kehidupan Oke. yang mungkin saat itu dia mengalami hal yang tidak dia inginkan dan memicu satu emosi yang dia tolak sehingga emosi itu terpendam. Itulah konsep pendaman emosi. Nah, rasa cinta itu ada tapi ketutup sama pendaman-pendaman emosi ini yang menciptakan istilahnya eh, pola energi yang tadi aku bilang lah, intinya seperti itu. Nah, bagaimana supaya si rasa cinta ini keluar, ya vibrasi cinta ini keluar, karena sebenarnya kita nih, ini kan yang maksud makhluk makhluk kalau aku biasa bilang itu makhluk cinta, makhluk yang aslinya energinya adalah cinta gitu ya. Nah, gimana supaya vibrasi cinta ini keluar? Ya penghambatnya diberesin gitu ya, atau emosinya diberesin. Yang bisa jadi itu adalah penghambat dia untuk menebarkan vibrasi cinta. Ini kita nggak ngomong fisik, nggak ngomong kekayaan ya. Oke. Tapi ketika itu diberesin, ya maksudnya pendaman-pendaman emosi yang menutup energi dasarnya itu diberesin, maka cinta itu akan merekah dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi di kelas memang aku ngajarkan tentang bagaimana kita ngelepas itu, kita menyadari itu, ya. Jadi dari menyadari semua sensasi yang selama ini ditolak ya. Jadi ada pola namanya pola mencintai diri sendiri apa adanya. Jadi banyak orang tuh salah, keliru memaknai bagaimana dia mencintai dirinya apa adanya. Banyak orang mengira bahwa dengan makan enak gitu-gitu kan, terus liburan ke sana ke sini gitu ya. Itu mereka berpikir itu adalah aktivitas untuk mencintai dirinya. Lalu bisa jadi itu aktivitas untuk lari dari emosi-emosi yang hadir ini. Emosi-emosi yang selama ini dia tolak gitu kan. Oke. Nah, definisi mencintai dirinya apa adanya ya adalah yang sebenarnya adalah bagaimana dia bisa mencintai semua spektrum rasa yang keluar, yang hadir di kehidupannya sehari-hari. Mau itu yang enak atau yang tidak mengenakan. Ya, karena itu adalah bagian dari dirinya juga. Cuma kebanyakan orang kan menolak salah satunya kan. Jadi hanya mau merasakan yang enak-enak aja. Sehingga yang tidak enak selama itu mereka tolak gitu kan. Nah, ketika penolakan ini terjadi, itulah yang nanti akan mempengaruhi kualitas dari energi di batin. Kalau, Seperti sorry itu. Mas, aku potong. Kalau misalnya Mas Fahmi menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Ya, atau kemudian Mas Fahmi kecewa lah ya, ya. kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana praktiknya Mas Fahmi untuk menerima sensasi-sensasi rasa itu tadi Iya, gimana? iya. Ya, seiring berjalannya waktu, aku itu mempelajari ternyata ya rasa-rasa yang misalkan tidak enak seperti kekecewaan gitu ya, kesedihan, ketika kita nggak achieve sesuatu gitu ya. Rasa-rasa itu sudah ada sebenarnya dalam batin kita. Dia hanya keluar atau ke-trigger sama realita eksternal. Jadi realita eksternal itu sifatnya tertarik sama sama pola energi yang ada di batin kita. Misalkan kita lagi ikut lomba nih misalkan ya. Kita ikut lomba, tapi batin kita tuh kayak ngerasa nggak layak menang. Akhirnya realitanya apa? Realitanya nggak menang. Oke. Rasa kesedihannya keluar kan. Nah, seiring belajar ya, akhirnya aku bisa memahami bahwa itu adalah rasa, ya, apapun rasanya. Mau rasa senang, mau rasa tidak senang. Dalam hal ini kita ngomong yang nggak senang ya, yang tidak mengenakan ya. Itu adalah rasa yang harus dirasakan. Nah, ketika rasa itu dirasakan, habis rasanya. Kuncinya rasakan utuh aja, rasakan total aja. Iya, dirasakan. Seperti misalkan Mas Hendra dikasih kue misalkan ya. Misalkan anggap aja Mas Hendra nggak suka kue tertentu gitu ya. Terus Mas Hendra tolak. Padahal di satu kondisi Mas Hendra harus makan tuh kue. Anggapnya Mas Hendra lagi bertamu gitu ya. Bertamu ke rumah orang terus disuruh makan kue. Harus makan tuh. Tapi Mas Hendra tolak. Kuenya ada nggak? Masih ada nggak kuenya? Ketika Mas Hendra tolak kuenya. Masih. Masih kan? Kue ini kan rasa kan. Tapi kalau ketika kue ini dirasakan, dimakan, habis nggak kuenya? Habis. Habis kan? Iya. Berubah kan dia bentuk. Misalkan kuenya manis ya. Awalnya dari rasa nggak enak ya, kita makan jadi manis. Habis manis jadi apa? Kenyang kan? Iya, iya. Itu konsep dari transmutasi. Transmutasi. Transmutasi energi. Jadi semua kan energi ya. Ketika kita merasakan, dia akan berubah bentuk. Jadi kalau hukum kekekalan energi kan tidak bisa tidak bisa diciptakan, yang Tidak bisa tidak bisa musnah, dimusnahkan, kan? Dia hanya bisa berubah berbentuk. bentuk. Nah, berubah bentuk ya ketika apa? Ketika dirasakan.
Nah, cara merasakannya tidak semua orang tahu, paham. Mm-mm. Karena ya kita terbiasa dari kecil memilah kan, dualitas kan. Ada yang baik, ada yang nggak baik gitu kan. Ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Secara otomatis ya, ketika kita beranjak dewasa, kita terbiasa untuk menolak yang negatif. Mm-mm. Kalau yang positif mah nggak usah dianu, pasti kita Betul, terima kan. pasti keterima. Terima kan. Jadi kayak makanan kesukaan kita makan jadi Iya, kenyang gitu iya, kan. iya. Kalau yang negatif, otomatis kita tolak kan. Nah, itulah PR-nya. Ya, jadi ketika orang sadar, oh ternyata ini adalah rasa, ini cuma rasa. Ketika dirasakan, misalkan kesedihan dirasakan, total habis perasaan. Kalau nggak diterima, nggak dirasakan, Dia bakal stuck. ya dia akan menjadi pola berulang. Iya, betul. Jadi pola berulang terjadi karena dia juga punya mental victim. Tapi bagaimana menjelaskan kepada teman-teman yang sebenarnya kan ini kan ilmu simpel sekali. Iya, simpel sekali. Ketika kemudian kita lagi ke-trigger sesuatu, Ya. kita bisa melakukan scanning di tubuh bagian mana yang sensasinya nggak enak, kita rasakan secara halus, kita alami utuh, kemudian terurai dengan sendirinya. Ya. Itu kan sangat-sangat sesimpel itu kan. Ya. Nah, cuman bagaimana menjelaskan kepada mereka, nah setelah itu bagaimana masalah saya bisa selesai? Iya, iya. Toh yo masih dikejar debt kolektor Gitu ya, ya. dan istri juga masih belum pulang-pulang, Iya, iya. misalnya minggat kemana gitu misalnya Iya, gitu, iya. gimana tuh? Jadi gini, satu itu yang tadi tak jelaskan adalah pemahaman tentang dualitas. Mm-mm. Jadi yang pertama, orang itu harus punya pemahaman yang tepat dulu. Itu rasa dan kalian harus merasakan itu. Oke. Yang kedua, ketika rasanya dirasakan, dia akan berubah bentuk. Nah, ketika berubah bentuk, mungkin awalnya misalkan dikejar debt collector, dia ketakutan, ada sensasi kontraksi kan. Iya, iya. Kayak ngerasa takut, cemas, dan sebagainya. Mm-mm. Ketika itu dirasakan total, ya, maka berubah. Nah, cara merasakannya gimana? Satu, dia juga harus punya yang kedua ya, yang kedua ini berarti dia harus punya kualitas dari sistem saraf yang oke. Karena ketika tegang, maka otomatis semua sensasi emosi ketolak, Mas. Hmm. Ya, jadi kuncinya sebenarnya di kualitas dari sistem saraf. Nah, kualitas sistem saraf ini butuh dilatih Makanya untuk rileks. pentingnya untuk rileks, untuk Seperti itu. mundur sejenak Mundur gitu ya, sejenak, kasih diam. jeda dan lain-lain gitu kan, Mm-mm. menghindari ruang kosong lah dan sebagainya. Itu adalah upaya-upaya atau teknik-teknik untuk merilekskan. Ya, terima dulu, cerna dulu emosinya gitu. Nah, ketika dicerna emosinya, diterima total, rasa cemas berubah jadi rasa optimis misalkan gitu ya, maka akan muncul loh gerakan-gerakan otomatis, ide-ide atau tarikan-tarikan semesta lah. Ya, tarikan-tarikan semesta untuk melakukan sesuatu dengan kondisi stage yang lebih clear, lebih netral. Ya, tidak lagi disponsori oleh emosi-emosi seperti kecemasan, ketakutan seperti Iya, itu. iya, iya. Dan ibarat rel ya, yang awalnya arahnya ke negatif aja ya, nggak bisa apa ya, keluar dari pola-pola yang sial itu misalkan ya, relnya akan ganti sendiri karena gerakannya, keputusannya itu akan berubah seiring emosinya beres ya, seperti itu. Tapi jauh sebelum emosinya beres ya, dia juga harus punya skill, anggap aja adalah skill ya, skill penerimaan yang basisnya adalah kesadaran. Seperti itu, ketika dia sadar, dia bisa nerima, emosinya beres, maka itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi keputusannya, ide-ide yang ada di kepalanya akan berubah. Gitu kan. Sebenarnya kan kayak lalu lintas pemikiran ini kan adalah apa ya, Mas ya? Adalah sensasi suara atau visual yang ditarik dari getaran vibrasi kita kan. Ya, ketika kita sedih, maka pemikiran-pemikiran adalah pemikiran-pemikiran tentang kesedihan, gitu kan. Ketika kita optimis ya, ide-idenya kan juga muncul kan, seperti itu. Jadi ketika ide-idenya muncul, maka apa? Ya sudah, nanti permasalahan akan selesai ya dengan sendirinya. Entah itu nanti ada tarikan semesta, dia harus ngapain ya. Ya intinya akan selesai sendiri. Karena apa? Relnya udah ganti. Bukan rel yang looping itu. Seperti itu sih. Oke. Nah, Mas, Ya. kalau kita ngomong soal apa tuh namanya metode untuk kemudian merilis emosi, itu kan sebenarnya banyak banget ya, Banyak. banyak banget gitu ya. Ketika kemudian Mas Fahmi membimbing teman-teman gitu untuk melakukan apa cara-cara rilis, entah itu lewat mirroring yang kemudian dikombin dengan
dikasih apa? Audio. Audio gitu ya. Sebenarnya kalau Mas Fahmi mirroring tuh pernah melakukan berapa lama? Aku sih ya 30 hari, 40 hari 30 gitu. hari ya. Efeknya apa, Mas? Sebenarnya mirroring itu kan latihan kita untuk punya ketangkasan, untuk sadar kan. Sebenarnya bukan tujuan utamanya bukan releasing Iya. sebenarnya. Tapi tahu, oh ternyata ini emosi dan aku yang merasakan. Ini rasa, ini aku yang merasakan. Saya punya ketangkasan itu. Kalau yang biasa disebut dengan sama Mas Riko itu adalah satori, ya kan? Jadi momen pencerahan, momen tahu di mana, oh ya ternyata emosi itu ini, dan aku adalah yang menyaksikan. Iya. Jadi sebenarnya ya pola-pola yang aku ajarkan di kelas itu bukan sekedar pola healing, tapi adalah pola untuk sadar. Ketika sadar, sebenarnya nggak butuh healing gitu, nggak butuh emosional release lagi. Iya. Saat kita udah sadar. Saat kita sadar, ya apapun, mau sensasi tidak enak ya, pendaman emosi negatif, itu bisa kita alami secara total dan tidak ada penolakan dan tidak ada penderitaan. Jadi bukan apa ya, ini melampaui dari emotional release, karena sadar ya, ketika kita sadar sudah masuk ke state sadar, maka apapun rasa yang muncul itu kita terima, bisa kita terima ya, tentunya dengan latihan ya Mas ya, maksudnya dengan latihan, dengan pemahaman yang tepat, terus juga dengan metode-metode yang tepat juga, dan butuh ya yang namanya mentor, karena ketika latihan tanpa ada arahan itu akan rawan terjebak gitu. Karena masyarakat umum ya memaknai bahwa emosi negatif adalah sesuatu hal yang jelek yang harus dikeluarkan, dirilis. Ya kalau Mas Hendra jeli itu, di balik itu kan ada ego kan yang sedang menolak kan. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara healing. Bahkan dengan cara apa? Dengan cara menerima. Ya kan? Jadi alih-alih dia menerima, sebenarnya tujuannya untuk ngelepasin kan. Oke. Ya kan? Itu kan ada ego yang bermain di situ. Ya kalau kita nggak sadar ya, kita tidak bisa menemukan momen satorinya, maka apa? Ya sebenarnya yang terjadi adalah penolakan sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga ketika misalkan selesai dia melakukan latihan atau riadoh itu, terus dia tidak memiliki pemahaman yang tepat, ketemu lagi sama konflik yang sama, ya reaksinya sama lagi. Dia menganggap itu adalah sesuatu hal yang negatif. Akhirnya pendaman muncul lagi. Akhirnya apa? Akhirnya healer makin rame, makin banyak yang buka jasa-jasa healer, tapi tidak menyelesaikan permasalahan. Nah itu menarik tuh. Iya. Karena aku melihat gitu ya, pengalamanku selama ini di Ngaji Roso gitu, berbagai macam metode, teknik, healing ya, rilis emosi dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya tidak ada ukuran-ukuran yang pasti based on riset gitu. Bahwa misalnya contoh nggak usah jauh-jauh, misalnya Mas Fahmi ini punya 300 sahabat jomblo yang terhubung di komunitas menemui jodoh. Nah, dengan metodologi yang diberikan oleh Mas Fahmi, dari 300 orang ini misalnya sudah berapa yang berhasil ketemu jodoh? Oh, misalnya dari 300 tuh ada 5 dan 5 memberikan testimoni. Itu berarti tidak bisa menjadi parameter bahwa metode itu pas gitu kan. Nah, selama ini 5 ini diklaim mewakili 295 yang lainnya gitu kan. Itu fenomena yang terjadi. Nah, maksudnya di komunitas menemui jodoh ini metodologinya Mas Fahmi masih on the making atau sudah benar-benar final dan terbukti gitu. Atau seperti apa? Itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian Mas Fahmi menjawab ketika kemudian aku terhubung di komunitas menemui jodoh, aku kan pengen tahu, lihat teman-teman di komunitas kalau pengen lihat wajahnya bagaimana, caranya seperti apa, itu tuh gimana Mas? Jadi pertama, komunitas menemui jodoh itu memang komunitas, tapi basisnya berbeda dengan biro jodoh. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena jadi biro jodoh? Enggak biro jodoh juga. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka bertemu. Ada
ada profile yang mereka bisa pelajari gitu, apa yang bisa mereka lihat antar Tapi mereka sesama masuk anggota. ngisi Google Form kan? Ada Google Form, Mm-mm. tapi yang diisi itu bukan data-data pribadi ya. Oke. Jadi nama panggilan, nama IG, Medsos ya, nama IG ya, Instagram ya. Jadi Instagram, mereka bisa kenalan lewat bisa IG dong ya. kenalan, kota, tanggal lahir sama status. Status Oh, oke. itu single, duda, janda dengan anak atau tanpa anak. Pekerjaan, Pekerjaan enggak dulu, saldo rekening nggak ya? enggak juga. Nggak ya. Karena itu sifatnya private. Iya sih. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa tahu, oh ada anggota komunitas di kotaku. Ini kan tersebar di seluruh Indonesia kan. Jadi ada anggota komunitas di daerahku yang umurnya seumuran. Nah, aku himbau mereka untuk kenalan aja dulu. Ini menarik. Nggak langsung menikah, nggak langsung tiba-tiba langsung Iya, iya, taruh iya, gitu. iya, Enggak, iya. enggak. Ini bukan biro jodoh. Ini adalah tempat kalian untuk mempersiapkan diri agar layak menemui jodoh. Makanya komunitasnya adalah komunitas menemui jodoh. Bukan komunitas pencari jodoh atau biro jodoh atau dating apps dan lain-lain, matchmaking gitu enggak. Gitu ya. Ini bukan perkara cepet-cepetan kita menikah, mendapatkan jodoh di tempat itu, bukan. Tapi bagaimana komunitas ini bisa membangkitkan ya kesadaran para anggotanya supaya ketika mereka ketemu jodoh dimanapun, Udah di siap. dalam anggota komunitas atau Di banyak luar. sebenarnya anggota komunitas menemui jodoh udah punya pasangan. Oh, Cuma mereka itu masih problematik gitu loh di hubungan mereka. Dan mereka nggak paham itu. oh. Nggak paham kenapa Jadi ini terjadi. tidak semuanya yang masuk di komunitas itu benar-benar nggak punya pasangan gitu ya. Ada yang sudah punya calon gitu Cuman ya. masih belum ini ya, belum Kenapa kok mantap. ini terjadi? Kenapa aku sering ditinggal sama pasanganku? Ini ada yang deket nih, gimana cara ngatasinnya supaya aku nggak gagal lagi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi biar mereka punya kesiapan. Karena sebenarnya kalau ngomong jodoh itu kan takdir ya. Namanya takdir apa? Rahasia kan, misteri kan. Kita nggak ngerti kan jodohnya dari mana kan. Jadi aku tidak juga mau menutup bahwa jodohmu pasti di sini atau jodohmu pasti di situ. Enggak. Jodoh itu kita nggak ngerti. Itu probabilitas saja. Masalahnya ketika probabilitasnya datang, dia siap nggak menampung probabilitas itu atau potensi-potensi orang yang Iya. kenal sama dia. Ibarat kalau kita bisnis lah Mas ya, ada peluang. Ada peluang, kita punya unit bisnis misalnya, peluangnya datang. Kita nggak siap, nggak bisa dieksekusi kan. Nah, seperti itulah konsepnya. Jadi, bagaimana kita ngedevelop ya anggota komunitas penemui jodoh ini agar siap menerima peluang dari manapun. Jadi ketika dia sudah bisa beres dengan batinnya, dia sudah mulai memiliki kesadaran yang oke, gitu kan, peluang datang. Tinggal dia lihat nih, oke nggak nih? Kalau oke dia bisa eksekusi dengan baik, kalau nggak oke dia bisa milih yang lain. Iya, iya, iya. Gitu. Dan kita nggak ngerti jodohnya yang mana gitu. Dan bisa jadi anggota komunitasnya sendiri, bisa jadi tetangganya, teman kantornya, atau yang lain kita nggak ngerti. Iya. Seperti itu. Tapi- Jadi core-nya adalah itu. Tapi ini kalau hipotesa aku ya Mas ya, Ya. bahwa menjadi apa tuh namanya cloud dengan berbagai macam klien yang persoalan jodoh seperti itu, Ya. itu tuh kayaknya bakal susah kalau kemudian ditanganinya secara kolektif gitu. Karena bagaimanapun juga yang paling efektif adalah kita ketemu face to face dan dalam durasi yang tidak singkat, karena kita harus membreakdown bagaimana iya. latar belakang keluargamu gitu ya, Iya, iya. bagaimana pengetahuanmu sejauh mana Iya, gitu iya, ya, iya nggak sih, Iya, iya. vibrasimu seperti Betul, apa betul, gitu. Nah, apa tantangannya selama ini dalam konteks jodoh? Iya, jadi memang setiap orang yang akses kelas ya, namanya kelas like menemui jodoh, itu aku kasih private ya saat ini ya, kasih private untuk aku research sedalam apa problemnya dia, luka-luka batinnya dia seperti apa, dan pola kegagalan cintanya, pola kegagalan menikahnya itu apa yang menyebabkan. Itu aku breakdown. Ya, ketika aku menemukan oh ini benang merahnya di sini deh, kurangnya di sini, maka kamu harus melakukan pola-pola tertentu yang aku ajarkan di kelas dengan lebih intens. Misalkan ternyata ada rasa ketidaklayakan ya, di dalam dirinya untuk ketemu sama jodohnya. Yang dia melabeli biasanya apa? Introvert. Aku introvert. Oh ya, aku bilang enggak semua introvert kesulitan dapat jodoh loh, banyak loh introvert yang menikah. Aku juga introvert sebenarnya. Tapi ya bisa-bisa aja gitu kan. Bisa-bisa aja. Nah, itu yang aku breakdown. Oh dia permasalahannya ini dan ini adalah pola yang tepat. Sebenarnya semua pola dilakukan, tapi ketika ada satu apa ya? Kayak misalkan pola ada salah satu pola yang aku ajarkan dari 8 itu adalah pola menciptakan rasa layak. Itu adalah yang dilakukan di situ. Ketika dia melakukan pola itu, ya dia akan bertemu dengan rasa tidak layaknya.
Ya, rasa tidak layaknya ketika bertemu, ya, maka dia bisa menyadari rasa tidak layaknya. Oh, ternyata ini toh penyebabku merasa tidak layak untuk menemui jodoh, gitu ya. Dia bisa menerima rasa tidak layaknya, beres, maka rasa layak akan muncul dengan sendirinya. Itu contoh. Jadi aku kasih private dan aku kasih apa istilah kayak grup konsultasi supaya mereka bisa update tuh perkembangan di situ. Gitu ya. Memang ini masih baru ya Mas ya, komunitas ini. Cuma aku melihat rasanya memang ini dibutuhkan untuk Betul. mereka membantu mereka untuk oh ya ternyata selama ini kenapa kok aku gagal itu ada faktor beingnya atau dirinya sendiri, kualitas dari dirinya, bukan faktor eksternal. Ya bukan faktor apa namanya dia disakitin orang atau apa. Kalau misalkan mereka masih berpikir gitu, aku tinggal tanya, kenapa kamu menarik ya orang-orang yang menyakitimu Iya. dan itu terjadi berulang? Apa kesimpulannya? Ya karena kamu yang menarik orang itu gitu kan. Seolah-olah magic ya, seolah-olah kita menarik Iya. orang itu. Tapi sebenarnya kalau mau di breakdown lebih gampangnya adalah kamu yang menarik untuk orang-orang seperti itu. Lebih gampang diterima kan? Kamu adalah sosok yang menarik untuk orang-orang yang seperti itu, untuk orang-orang yang akan menyakitimu. Seperti orang-orang yang people pleaser, dia akan menarik orang-orang yang akan memanfaatkan dia. Nah, simpelnya seperti itu. Oke. Kayak gitu. Jadi kita breakdown dulu, oh ternyata dia case-nya di sini. Nanti sambil pelan-pelan melakukan polanya, Oke. diupdate perkembangannya dan kita Nah. bisa review di situ. Prinsipnya itu memang kendala orang sulit menemukan jodoh itu banyak variabelnya ya Mas ya. Banyak variabelnya. Trauma masa lalu, Iya. standar yang terlalu tinggi, ya. luka batin yang belum selesai dan lain sebagainya gitu. Iya. Intinya banyak ya, termasuk kemudian selama 24 jam kita itu bergetar di frekuensi apa, apakah kemudian force atau justru power gitu kan. Nah, tapi aku pengen menghadirkan sebuah contoh gitu. Banyak sekali cowok atau cewek yang dia itu gampang sekali mendapatkan cinta yang baru, Iya. gitu. Playgirl, playboy, Iya. itu apa yang bisa kita tiru dari mereka? Iya. Yang dari mereka itu kita bisa belajar, yang ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman kita yang sulit mendapatkan pasangan. Iya sebenarnya intinya ya rasa layak itu Mas. Banyak orang yang kayak playboy, playgirl, sebenarnya dia merasakan rasa layak yang sangat tinggi kan di dalam dirinya kan. Ya kan. Jadi Kamu dia, kok manduk-manduk, Beb? jadi dia tuh merasakan rasa yang layak yang tinggi, dia sangat percaya diri. Ya gitu kan. Sangat percaya. Ini bukan masalah tampang loh Mas. Karena faktanya ya, Mas Hendro mungkin pernah lihat ya, ada cowok yang mukanya biasa-biasa aja, tapi dikelilingi sama cewek-cewek cantik. Ya. Ya kan? Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak lagi beroperasi dalam frekuensi lack atau kekurangan cinta. Gitu ya. Di satu sisi ada juga yang cantik atau ganteng, tapi dia nggak bisa dapat jodoh. Karena apa? Ada rasa tidak layak. Padahal dia pengen sebenarnya. Ini case-nya dia pengen ya. Iya. Tapi dia merasa tidak layak. Nah, ketika orang ngerasa tidak layak, dia akan susah, Bu. Minimal dia susah bersosialisasi, ya. Dia susah membangun relasi dengan seseorang. Karena biasanya pendiam, introvert gitu-gitulah. Maksudnya tidak bisa mengungkapkan perasaannya, gitu ya. Ada banyak tantangan di situ untuk orang-orang yang memang masih belum selesai dengan dirinya. Artinya tidak merasa layak dengan dirinya. Seperti itu sih. Jadi itu intinya sebenarnya. Nah, kalau di agama kan kadang-kadang kan bagaimanapun juga agama itu mempengaruhi keyakinan seseorang gitu dalam hal jodoh gitu. Yeah. Kita tahu misalnya ada yang percaya bahwa jodoh itu sudah ditentukan Tuhan. Yeah. Sementara yang satu percaya bahwa jodoh itu harus benar-benar diusahakan gitu ya. Nah, kalau posisi Mas Fahmi sendiri, kira-kira mana yang lebih menentukan, takdir atau strategi? Ya, jadi gini, kalau kita ngomong tentang agama ya atau keyakinan ya anggap aja, ya bukan anggap aja, bahwa sudah ada jelas suratnya bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Itu adalah ketetapan, ya, tapi misteri, gitu ya. Karena faktanya apa? Banyak juga yang pasangan di situ tuh cowok cewek atau bisa cewek cewek cowok cowok atau gimana sih, atau multi interpretasi atau gimana sih Mas? Saya kalau ngomong lebih dalam lagi kan ada konsep
yin and yang kan, gitu. Jadi makanya Berarti yin and yang itu nggak harus cowok-cowok ya? ya Nggak seperti itu. harus cowok-cewek ya Kita sebenarnya. ngomong yang normal dulu Iya, kan. Yang normal kan ya cowok cewek lah, fitrahnya kan. iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, itu adalah ketetapannya. Jadi takdirnya adalah itu. Tapi kan kalau kita lihat realita, maka apa? Ada juga kan orang yang sampai meninggal itu belum dapat jodoh kan. Betul. Ya kan? Ada kan? Ada seperti itu. Jadi kita stop berhenti di takdir, oh manusia diciptakan berpasang-pasangan. Yakini aja itu. Ya, tapi ada faktor di mana kita juga harus mempersiapkan diri. Ya, agar apa? Agar layak menemui jodoh itu. Ya. Perkara nanti kita mendapatkan jodoh atau tidak, yang penting kita upaya. Tapi upayanya di sini bukan lagi dalam hal pencarian, Mas. Tapi lebih ke bagaimana kita membangun kesadaran kita agar kita ini layak. Ya, membangun kelayakan diri kita. Agar ketika misalkan ya itu tadi aku bilang ketika ada peluangnya datang, ya kita bisa eksekusi dengan baik. Ya. Karena orang-orang yang belum ketemu jodohnya, itu belum tentu mereka beneran belum ketemu sama jodohnya loh. Bisa jadi mereka udah ketemu tuh sama jodohnya. Tapi saking ketutup sama layer-layer emosi permukaan seperti kesedihan, kemarahan gitu kan. Akhirnya tidak bisa dieksekusi nih. Akhirnya ke pending lah. Oke. Gitu kan. Jadi satu-satunya upaya bukan mencari, tapi mempersiapkan diri. Gitu ya. Artinya strateginya ya itu, mempersiapkan diri. Supaya apa ketika potensinya datang, ya sudah, dia bisa eksekusi. Seperti itu. Jadi kalau ngomong takdir, ya anggap aja memang manusia diciptakan berpasang-pasangan. Iya. Ya. Dan satu-satunya upaya menurutku adalah bagaimana kita melayakkan diri agar kita bisa layak menemui jodoh kita. Ya, tanpa rasa layak ya kita akan kesulitan. Dan karena faktanya memang ada kan orang yang sampai meninggal itu belum menemukan jodohnya. Nah, layak di sini tuh bukan hanya dikategorikan dengan perasaan layak yang percaya diri ya. Tapi ketika dia masih beroperasi dengan mode yang reaktif atas emosi-emosi permukaan, misalkan dia merasakan kemarahan, dia bereaksi. Apa reaksinya? Kalau dia tidak sadar, reaksinya kan dua kan, fight or flight kan. Dia bisa melawan atau dia lari kan. Nah, misalkan dia merasakan kemarahan, dia melawan dengan cara pemarah-marah. Marah-marah adalah reaksi dari emosi kemarahannya. Ya, ketika dia terjebak di situ, itu juga dikategorikan sebagai orang yang tidak layak. Ya, karena itu kan pemicu konflik kan. Ketika konflik marah-marah ya probabilitas untuk berhasil dalam hal relasi lebih kecil kan daripada dia bisa menerima kemarahannya, terus dia bisa berdamai dengan kemarahannya, terus dia bisa mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Maka apa? Faktor keberhasilannya atau variabel apa namanya istilahnya faktor keberhasilannya lebih besar daripada kalau dia nggak sadar. Seperti itu. Tapi Mas, ada nggak indikator bahwa kan bagaimanapun juga kan kita tidak bisa dong terus udahlah pasrah total, menyerah karena aku sudah usaha A, B, C, D dan seterusnya, tapi tetap gagal gitu kan. Nah, pada saat kemudian kita tetap berikhtiar, berusaha, indikator bahwa kemudian kita itu pada saat proses mencari jodoh itu masih disponsori oleh ketidaklayakan dan kekurangan tuh indikatornya saat kita udah terbebas dari merasa tidak layak dan merasa tidak kurang sponsornya karena kekurangan itu apa? Jadi yang pertama memang kita harus beresin batin kita dulu ya. Ketika kita sudah bisa berdamai dengan rasa-rasa itu, maka aktivitas selanjutnya itu kalau yang aku ajarkan di kelas ya, itu bukan mencari, tapi menciptakan peluang. Ya, jadi peluang itu diciptakan agar nanti ada potensi di mana jodoh itu ketemu. Misalkan contoh gini ya, ini sesuatu hal yang belum aku ketahui zaman dulu waktu aku menikah. Aku menikah umur 23. Gitu. Itu secara tidak sadar atau tidak langsung aku menciptakan peluang aku ketemu sama jodoh. Jadi aku kuliah di Brawijaya. Terus aku punya teman kuliah yang dia punya teman. Gitu kan. Temanku ini cowok, ya, teman segeng lah. Segeng cowok. Ya mungkin karena teman gue ini ngerasa enjoy sama aku, terus dia juga sering nongkrong ke kosanku, aku juga sering main ke kosannya dia, ya kita kayak sahabat lah. Gitu. Terus temanku ini punya temen, ya punya temen cewek. Terus waktu itu pas aku kuliah si cewek ini datang ke kelas, dia nggak kuliah di situ, dia datang ke kelas, terus aku tanya siapa Ndra itu Ndra,
oh itu temanku Mi, Astri. Oh menarik juga Indra, dia bilang gitu. Mau aku kenalin dah gitu. Akhirnya dikenalin lah aku sama Indra, sama si Astri itu. Mm-mm. Ya akhirnya apa? Astri itu jadi Istri. istriku sekarang. Ya. Nah ternyata Indra ini awalnya gebetannya Astri. Oh, Nah saking dia nyamannya, mungkin ya aku nggak ngerti ya, saking dia nyamannya percaya sama aku gitu ya, karena dia memang rencana mau kuliah itu, habis kuliah dia mau lanjut kerja ke luar pulau, dan rasanya dia memang sudah ngomong ke Astri kayaknya nggak bakal ngelanjutin hubungannya. Dia akhirnya mengenalkan ke aku, saking percayanya dia sama aku. mm-mm. Nah itu kan peluang mas, Mm. peluang yang bisa aku eksekusi ketika aku sudah siap gitu loh, Oke, menciptakan oke. peluang itu. Jadi ada peluang-peluang yang bisa diciptakan. Memang peluang bisa datang ya, tapi peluang juga bisa diciptakan. Ya Hmm. macam-macam caranya dengan Oke, silaturahmi gitu ya. sip. Ketika orang-orang itu masih belum beres dengan batin, maka silaturahminya males kan, Heeh. atau ikut komunitas tertentu gitu Iya kan. sih, bener. Jadi males kan, artinya dia malu, Iya, dia nggak punya keberanian gitu ya, takut, ada perasaan medan sungkan untuk gitu. melakukan interaksi ketemu langsung tuh nggak ada Iya, gitu. heeh. Nah itu kan potensi atau peluang yang bisa diciptakan kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya nih udah berhasil mengeksekusi dan Iya, akhirnya bahkan dengan teknik-teknik tertentu yang tadinya bingung mencari, iya, ya akhirnya menjadi bingung melakukan seleksi bahkan eliminasi gitu iya, iya, ya, yang berujung pada eksekusi gitu. Tapi pasca eksekusi udah nikah, iya, itu kan terkadang bagi laki-laki yang punya power yang sangat besar, iya, kontrolnya sangat besar gitu kan, iya. terkadang kan memunculkan implikasi yang negatif gitu. Maksudnya? Terlalu mengatur, Oh iya, terlalu oke, kontrol. posesif, dan Hmm. lain sebagainya gitu. Hmm. Nah, bagaimana sih transformasi yang benar Hmm. di saat kemudian ada salah satu pasangan yang sangat posesif, terus kemudian sampai kemudian dia benar-benar bisa memaknai cinta, ya mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami, intinya udah bener-bener selesai gitu bahwa remote kebahagiaannya tidak lagi ditentukan oleh orang yang Eksternal. dia sayangi gitu. Itu tuh transformasinya bagaimana? Pernah nggak ada pengalaman seperti itu Ya, bagi seorang Fahmi gitu atau sahabatnya gitu, dan bagaimana proses melewatinya? ya, itu terjadi di kehidupanku sendiri. Karena aku waktu itu nikah kan masih sangat muda ya. Betul. Sangat muda, umur 23 tahun. Yang mana ya aku juga Lulus kuliah itu ya? enggak. Aku lulus kuliah kan 21. Dua. Oh, udah satu ya? 21, satu, terus aku kerja 2 tahun, terus Mm. menikah. Gitu. Terus aku juga punya luka-luka itu, luka-luka batin itu. Dulu waktu masa kecil ya aku juga terlahir di keluarga yang apa ya, bapakku itu orang suku tertentu lah yang keras Oke, gitu loh, oke. keras, jadi pendidikannya Mm-mm. keras gitu Mm-mm. kan. Ya kalau marahin tuh ya ngeri juga kan. Nah itu mau nggak mau kan otomatis kan menciptakan luka batin tuh, yang akhirnya aku tumbuh sebagai orang yang keras juga, ya, yang ingin mengontrol juga gitu ya, sampai akhirnya aku tahu oh ternyata orang kalau aku pikir keras itu sesuatu hal yang baik karena untuk melindungi, untuk apa ya istilahnya, untuk mengamankan dan lain-lain. Ternyata untuk pasangan itu rasanya nggak nyaman. Rasanya ya awal-awal stres istriku. Awal-awal stres, tapi seiring berjalannya waktu aku melalui banyak pembelajaran dalam hidup, terus melalui banyak apa ya istilahnya fase healing ya, fase healing sampai menemukan kesadaran. Oh ternyata eh, cinta ya yang awalnya aku memiliki pemahaman bahwa cinta adalah sesuatu yang dilakukan, aku memiliki pemahaman bahwa cinta itu bukan doing tapi being, Hmm. atau bisa disebut juga dengan space, ruang ruang cinta namanya, ruang di mana eh, semua sensasi kehidupan ya hadir di ruang tersebut, atau bisa diterjemahkan juga sebagai ruang kesadaran, ruang di mana setiap fenomena hadir, datang dan pergi. Seperti itu. Ketika kita bisa hadir sebagai ruang di rumah tangga, ya mau istri kita atau pasangan kita melakukan apapun dan kita bisa menerima sensasinya itu, ya tanpa mengontrol, dia akan berubah dengan baiknya sendiri. Berubah dengan baik sendiri gitu. Oke, sebentar. Seperti itu. Artinya kan menjadi ruang bagi Betul. siapapun. Iya, Tidak hanya bagi ruang bagi istri, bagi anak,
bagi tetangga, mau apapun kan Betul. kita sudah nggak ke-trigger lagi gitu. Yang penting ketika muncul, oh istriku kok gini gitu. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya Mas Fahmi sebagai seorang suami, terus kemudian dihadapkan pada oh memang pasangannya tuh punya bibit-bibit yang nggak oke gitu. Ya. Nah begitu pula sebaliknya, seorang istri tahu bahwa suaminya punya pasangan yang memang benar-benar punya potensi untuk nyeleweng dan lain sebagainya gitu. Hmm. Nah, apakah kemudian potensi itu bisa tereliminir atau bisa terdelete Hmm. dengan kesadaran sebagai ruang tadi yang membiarkan seapa adanya itu tadi. Dan itu valid gak? Artinya tuh udah berdasarkan sebuah observasi yang mendalam Ya, atau ya. hanya kebetulan Iya. atau seperti apa? Ya kalau kita lihat faktanya, realitanya, ya tidak semua pasangan ya itu bisa menikah atau melanjutkan pernikahan sampai akhir hayat. Ada juga yang bercerai kan. Oke. Ada juga yang bercerai. Nah, perceraian itu bisa terjadi karena dua faktor, Mas. Faktor yang pertama adalah ya memang dia beda frekuensi. Jadi nggak ketemu. Ibarat tadi yang tak contohkan adalah anak-anak yang main basket sama anak kutu buku misalkan. Dia udah beda frekuensi. Awalnya dia mungkin menikah atas dasar alasan tertentu. Tapi ketika frekuensi yang nggak dijaga, nggak selaras, dia akan pisah dengan sendirinya. Itu fakta, itu kan. Ada juga karena sama-sama tidak bisa menerima kekurangan dari pasangannya, gitu ya. Ya ketika tidak bisa sama-sama terjebak di ego dan tidak bisa menerima setiap sensasi yang hadir, ya atas rasa yang diberikan oleh pasangannya akibat kejadian yang tidak diharapkan oleh pasangannya itu, maka ya mereka akan pisah sendiri gitu. Tapi ketika salah satu pihak misalkan belajar tentang menerima, ya bisa jadi yang satunya juga akan ikut. Ya, dia akan berubah dengan sendirinya dan itu banyak banget terjadi di lapangan. Ketika misalkan istrinya atau suaminya belajar tentang kesadaran, lama-lama pasangan ini ngerasa nyaman. Dia akan sungkan sendiri nih, awalnya dibuat aneh-aneh gitu kan. Dia akan sungkan sendiri dan dia akan menyatu. Apalagi kalau misalkan keduanya yang belajar. Ketika keduanya belajar, sama-sama menerima, ya ketika misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan dilakukan oleh pasangannya, dia bisa menjadi ruangnya, sama-sama menjadi ruangnya, beres. Aman. Oke. Jadi banyak sebenarnya, kemungkinannya banyak. Sip. Bisa cerai, bisa meninggal, bisa diselingkuhin, bisa juga ada kemungkinan semuanya bisa terjadi ya. Bisa juga ya tetap utuh juga bisa seperti itu. Tapi ada fenomena yang namanya overthinking relationship, Mas. Jadi terlalu banyak melakukan analisis gitu terhadap pasangan gitu hingga akhirnya tuh sampai nggak jadi memilih siapapun gitu. Oh iya. Nah, gimana cara kita membedakan ini nih langkah yang aku lakukan tuh memang bener-bener selektif yang cukup sehat atau justru ini terlalu perfeksionis gitu. Itu gimana tuh? Ngebedainnya? Ya itu, jadi ketika ada sosok ideal di kepala yang menciptakan overthinking itu, dan orang tidak memiliki kemampuan untuk menyadari sensasi suara yang ada di kepalanya, ya potensi dia untuk kesulitan dapat jodoh tinggi. Tapi ketika dia bisa menyadari suara-suara yang ada di kepalanya, suara-suara ego, suara-suara yang muncul dari ego itu, yang ternyata ini terlalu berlebihan deh kayaknya, gitu ya. Atau dia bisa mendengarkan semua spektrum suara itu, maka suara itu akan hilang dengan sendirinya sebenarnya. Dia akan datang dan pergi dengan sendirinya. Maka penerimaan terjadi, minimal penerimaan atas suara-suara itu dulu. Nah ketika dia sudah hening, gitu kan, dia akan mendapatkan peluang-peluang yang bisa dia eksekusi dengan baik juga. Seperti itu. Jadi artinya kan orang nggak nyaman kan Mas ya, ketika menuntut pasangannya atau calon pasangan itu yang baik-baik aja gitu. Kamu harus gini, harus gitu, harus gini. Betul. Kayak dikontrol kan nggak nyaman. Tapi ketika dia bisa menjadi ruang atau menjadi ya hadir sebagai, kalau aku istilahnya ngomong itu makhluk cinta, makhluk yang memberikan rasa aman, rasa cinta kepada pasangannya, maka pasangan akan berubah sendiri kok, sesuai dengan vibrasi yang dia pancarkan.
gitu. Karena Oke. pasti nanti tarik menariknya akan selaras seperti itu. Tapi sebelum kita menjadi ruang bagi pasangan, bagi anak, bagi keluarga, bagi Iya, tetangga, bagi siapapun, bahkan bagi bumi ini, iya, latihannya adalah menjadi ruang bagi pikiran dan emosi dulu gitu betul. kali ya Mas Kita ya. harus menerima diri kita dulu Mm-mm. sebelum kita bisa menerima orang lain dan sebelum kita bisa diterima sama orang lain. Di mana kita bisa menerima orang lain kalau kita nggak bisa menerima diri kita Iya, sendiri. iya, iya, iya. Dan bagaimana kita bisa diterima sama orang lain kalau kita juga nggak bisa menerima diri kita Oke. sendiri dan orang lain tersebut. Mm-mm. Gitu. Jadi intinya penerimaan. Aku tuh sering bilang sama anggota komunitas menemui jodoh, kalau kalau kalian cari yang perfect ya, nggak bisa. Aku bilang, Nabi udah selesai. Nabi Muhammad sudah habis, itu Nabi penutup. Anggap Iya, aja itu. iya. Jadi siapapun potensi jodoh yang akan datang ke kalian pasti punya kekurangan. Nah, tinggal kalian punya skill nggak untuk menerima kekurangan itu. Hmm. Nah, caranya gimana ya? Caranya pertama kalian harus menerima dulu kekurangan diri kalian. Sekarang sudah harus memiliki pemaknaan bahwa siapapun yang datang ke kehidupan kalian itu adalah punya pola energi yang mirip, pasti mirip. Kalau mirip pasti ketemu gitu loh. Tinggal bisa nangkep pesannya nggak? Ya, kalau pesannya bisa ditangkap, maka ya penerimaan terjadi dan pertumbuhan jiwa atau kedewasaan akan terjadi dan kemungkinan untuk probabilitas untuk mereka berhasil di relation itu sampai menikah secara resmi itu lebih tinggi ketika mereka punya kemampuan penerimaan yang oke. Tapi ketika mereka tidak bisa menerima satu ya suara-suara di kepalanya yang akhirnya konflik kan, rame overthinking gitu kan, pengennya yang A, B, C dan sebagainya. Itu nggak selaras dengan jiwanya ya susah pasti. Susah. Minimal kalau ada potensi yang datang ya orang nggak nyaman pasti. Si potensi-potensi yang datang gitu. Mhm. Gitu. Aku ngomong potensi karena misteri ya masih jodoh. Oke. Kita kita nggak bisa melekatkan diri kita. Aku pengennya jodoh yang seperti ini. Mhm. Kenyataannya kan kita nggak ngerti. Oke, 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 Seperti oke. itu. Ya, satu pertanyaan terakhir untuk Mas Fahmi barangkali kalau misalnya teman-teman itu, ini aku rekomen ya teman-teman yang mau join komunitasnya Mas Fahmi silakan. Jadi nanti biar bisa saling ngintip foto profilnya di Instagram gitu ya kira-kira. Terus kalau misalnya cocok nih, wah ini nih sesuai nih karakter apa bentuk wajahnya, face-nya sesuai dengan yang aku idealkan gitu ya. Silakan langsung di DM, diajak janjian, tapi jangan langsung check in ya. Ya itu juga ada Ya, aku himbau juga sih. nah Ya, jadi kenalan dulu ya, ya, belajar bareng gitu iya, ya. iya, iya. Ada Heeh. rulesnya. Jadi ketemu dulu di rumah Iya. sama atau di public area yang sama teman-teman. Heeh. Kalau misalkan ada salah satu anggota komunitas yang langsung ngajak ke tempat yang private Iya, gitu, iya, iya. itu langsung aku blok. Oh gitu. Iya, Emang ada kayak gitu? belum ada Oh sih belum. karena udah aku umumin kan. Mudah-mudahan nggak terjadi gitu ya. Tapi itu sudah aku sampaikan. Jadi Tapi ya jangan ya sampai, udahlah, udah sama-sama dewasa kali ya. wah, ya tetap aja sih. Oke, oke. Gitu, Andai gitu. kata Mas, dia Iya, udah join di komunitas, terus iya, kemudian dia udah berusaha memperbaiki diri, iya, usaha maksimal udah dilakukan, iya, ya. Bahkan apa tuh namanya join grup segala macam, ikut kelas A, B, C dan seterusnya, tapi jodoh masih belum datang juga gitu. iya. Apa pesan paling jujur dari Mas Fahmi buat teman-teman kita? Iya, tidak ada masalah dengan hasil karena hasil itu adalah urusan Allah. Hmm. Tapi selama kita punya tekad yang kuat ya untuk memperbaiki diri, aku Hmm. yakin nanti potensi akan terjadi dengan sendirinya. Kita harus punya kemampuan untuk terlepas atau membebaskan diri dari target Oke. atau tujuan gitu ya. Karena ketika kita masih lekat dengan target, dengan tujuan, kita tidak bisa hadir di ruang yang namanya ruang kemungkinan yang tanpa batas itu. Hmm. Ya, kita hanya punya istilah kayak kacamata kuda, aku pengennya jodoh yang seperti ini Oke, gitu. oke, oke. Padahal potensi itu sebenarnya banyak. Saking kita ketutup aja. Gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang hal yang bisa diukur ya. Gampangannya ngukurnya gini loh. Ini kan bentar lagi kan Lebaran ya. Hmm. Ya nggak tahu ini tayangnya kapan ya. Hmm. Ketika acara keluarga gitu kan, acara keluarga ngumpul. Coba cek ya, orang yang jomblo ini gimana nasibnya? Biasa kan ditanya-tanyain kan, ditanya-tanyain kan, tanya-tanya sudah nikah belum, sudah punya pasangan belum, ya. Ketika mereka mulai bisa mengolah batinnya, ya, mengolah perasaannya,
trigger-trigger seperti itu udah nggak mempan. Ya, dia bisa bisa merespon dengan sangat baik. Dan ketika responnya baik, ya potensi terbuka. Oke. Potensi terbuka. Bisa jadi, ini ada contoh ya kasus ya. Aku punya temanku itu punya adik. Mungkin usia berapa ya? 35 Iya, belum iya, menikah, iya. cewek. Itu ditanyain aja, udah nikah belum? Langsung lari. Nah gimana bisa jadi kan orang yang nanyain kan mau ngenalin kan, Betul. gitu kan? Itu langsung lari. Dia Langsung nggak nyaman dengan suudon ya pertanyaan ya. itu. Iya langsung suzon. Dikatanya mungkin dipikirnya ngenyek gitu kan, Heeh, heeh. gitu kan. Nah ketika orang sudah punya kesadaran yang lebih baik ya, dia bisa menghadapi trigger-trigger seperti itu dengan baik dan potensi akan kebuka. Tapi potensi itu tidak perlu diharap-harap. Ya, karena kalau misalkan Mas Hendra paham ya, Mas Hendra kan lulusan pondok ya. Eh, ini ada pemaknaan yang mungkin tidak semua orang paham, tapi ada yang paham juga tentang takwa. Ya, ada kalimat di mana Allah akan atau ada ayat di mana Allah akan menolong, ya, menolong. eh, eh, Orang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa, pertolongan yang tidak disangka-sangka. Ya, ketika orang berada di takwa atau di apa namanya di kondisi takwa, maka Allah akan menolong orang tersebut dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pernah dengar kan Mas? Min haitsu la yahtasib itu ya. Ya, seperti itu. Nah, Makhroja apa sih, lupa aku ya 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 ya, itu. tahu tahu Ya, tahu. ya. Jadi Allah tidak Akan memberikan Allah akan jalan memberikan keluar jalan ya. keluar bagi orang-orang yang Mm-mm. golongan orang-orang yang bertakwa. Iya iya. Nah, takwa ini kan orang bahasa Arab kan takwa ini kan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu sebenarnya artinya apa? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya consciousness. 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 Artinya apa? Consciousness adalah kondisi di mana otak atau pikiran sama batin itu selaras. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah kesadaran. Ya, ketika orang bisa stay di state kesadaran, maka dia adalah golongan orang-orang yang bisa dikategorikan adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika orang-orang bertakwa, maka pertolongan dari alam semesta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang secara tidak disangka-sangka. Artinya kacamatanya nggak sempit lagi gitu. Oke. Nah, untuk mencapai state sadar dan takwa ini, ya dibutuhkan yang namanya riadoh atau latihan-latihan. Nggak bisa kita dengar ceramah doang, dengar-dengar nonton-nonton konten-konten spiritual gitu, terus kita tiba-tiba masuk ke situ. Nggak bisa. Kita butuh menguliti ya, layer demi layer, Oke. pendaman emosi negatif atau trauma atau apa yang membuat kita selama ini nggak sadar, ya, bereaksi atas emosi-emosi tersebut. Gitu ya. Ketika kita bisa menyadari, menerima, kita bisa menyadari semua spektrum rasa gitu ya, maka aku yakin pertolongan akan datang. Seperti contohnya tadi ketika orang nanya, kamu udah menikah belum? Ya, ketika reaksinya tidak lagi fight or flight, Iya, maka potensi terbuka betul sebenarnya. betul. Dan itu tidak perlu disangka-sangka. Tapi ada ini nggak? Ada amalan atau doa yang paling sakti atau paling ampuh nggak misalnya? Yang bisa diamalkan teman-teman gitu biar jodoh tuh. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka amalan-amalan gitu sih. Gitu. Karena aku tuh banyak Mas Hendra sebenarnya kayak dapat amal. Aku Apa sih tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya kalau nggak salah ya. iya. Aku nggak Mm, hafal mm, bahasa Arab ya. Cuma intinya Allah akan memberikan pertolongan untuk orang-orang yang takwa dengan cara yang tidak disangka-sangka seperti itu. Karena aku tuh dulu Jadi nggak ada amalan nih? ngaji itu udah banyak gitu lah. Istilahnya banyak dapat amalan. Ada yang pernah denger nggak? Baca Al-Ikhlas Iya, iya. 10.000 kali di masjid, pulangnya dapat emas. Hmm. Ada dengar cerita kayak gitu nggak? Ada amalan-amalan kayak gitu nggak? Belum sih ya kalau itu. Iya. Ternyata ya amalan-amalan kayak gitu tuh memang sifatnya momentum, apa ya? Istilahnya sifatnya spesifik untuk orang tertentu Iya. yang kalau diamalkan sama orang lain belum tentu bisa Oh gitu ya. Jadi aku lebih ke gimana caranya orang ini sadar gitu aja. Oke, oke. Ketika sadar beres kok masalahnya. Tidak ada lagi positif negatif. Semuanya netral, semuanya bisa dia terima gitu kan, dan dia bisa beroperasi atau mengambil keputusan atau bertindak sesuai dengan langkah yang terbaik. Ya, tapi pada akhirnya memang
apapun itu metodenya, nggak ada satu metode itu yang cocok buat semua orang Betul, gitu ya. betul. Jadi itu yang harus dipahami teman-teman, temukan mungkin pola atau metode yang paling pas untuk teman-teman. Aku sering ngajari teman-teman yang sulit cari jodoh tuh pakai lagu sih. Lagu Oke. sambil dihayati, diresapi Iya, gitu ya. iya, Karena iya. kita yakin bahwa jika kamu bernyanyi dengan baik, kamu sudah berdoa 2 kali gitu Iya, ibaratnya. iya. Jadi Jadi memancarkan vibrasi yang enak gitu ya ya. Iya, lagu yang iya. dinyanyikan, dihayati, diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Iya, Dan itu banyak teman-temanku yang berhasil gitu. Artinya iya. apa yang kita bicarakan dengan Mas Fahmi kali ini, silakan teman-teman kalau ada yang cocok diambil, ada yang pengen terhubung dengan jomblowan jomblowati yang lainnya, silakan join di komunitas Mas Fahmi, di komunitas menemui jodoh. Iya, Nanti teman-teman bisa saling intip Instagram masing-masing ya, punya iya, saudara baru, punya teman baru, dan tidak hanya soal jodoh aja, teman-teman bisa belajar kesadaran, bisa sharing bisnis karena punya relasi banyak di seluruh Indonesia ya Mas iya, ya. iya, iya. Mm, mm, Seperti mm, itu mm. sih. Heeh. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ini mengedukasi, memberikan harapan bagi sahabat-sahabat yang masih belum punya pasangan, mudah-mudahan ketemu jalannya di video ini. Terima kasih banyak Mas Fahmi Iya, sama-sama atas Mas Hendra. waktunya di Ngaji Sama-sama. Roso ya. Ya, Thank you teman-teman. ya.